Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatus Sofia. Saya dari kampus IAI Syarifuddin semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media dan pandangan tokoh tentang media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran, yaitu kata media berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Beberapa di antaranya mengemukakan bahwa media adalah sebagai berikut: teknologi membawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Seperti contoh, kita mencari apa yang kita tidak tahu, yaitu seperti Google, TikTok, dan YouTube, dan lain sebagainya. Lanjut, yang kedua, media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras dan unsur pesan yang di bawahnya message atau software. Media pembelajaran memerlukan peralatan untuk menyajikan pesan. Namun, yang terpenting bukanlah peralatan itu, tetapi pesan atau informasi belajar yang dibawakan oleh media tersebut. Yaitu seperti gimana informasi belajar yang dibawakan oleh media tersebut, yaitu contohnya seperti media visual. Contoh seperti kayak LKS di kelas 11, yaitu semester 2, yaitu banyak bab-bab seperti tentang perceraian, pernikahan. Nah, di situ kita itu menggambar seperti foto atau seperti poster tentang perceraian atau pernikahan tersebut yang dibawakan oleh guru tersebut. Sebagaimana guru tersebut mengartikan atau membuat murid itu mengerti secara konkret pembelajaran tersebut dengan media visual. Nah, apa sih yang dimaksud perangkat lunak atau software? Yaitu informasi atau bahan ajar itu sendiri yang akan disampaikan kepada siswa. Sedangkan perangkat keras, hardware, adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan atau bahan ajar tersebut, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut ya. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, kita kenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualis Pictus, Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Nah, kalian jika ingin melihat bukunya, kalian atau beli di toko-toko mungkin ada ya. Dan guru dan sekarang di zaman modern, kita selain untuk mendapatkan pembelajaran dari guru, seharusnya kita itu juga bisa belajar dengan menggunakan media. Tanpa guru kita harus juga bisa, tapi setidaknya kita harus media itu kita membutuhkan guru, yaitu karena kita perantaranya semua yaitu dengan guru. Contohnya kayak guru bisa menjelaskan apa yang dimaksud media tersebut gitu. Jadi perantaranya itu
guru, dan kita harus butuh guru. Meskipun media sekarang di zaman modern sangat berkembang pesat. Selanjutnya, penulisan buku ini dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera pandang, dengar. Kalau kita amati lebih cermat, pada mulanya media pembelajaran hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, yaitu gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Dan seperti mana yang saya jelaskan tadi, kita juga bukan di zaman modern ini tidak butuh guru karena banyak media yang berkembang pesat, tidak. Karena media itu menjelaskan apa yang kita maksud, menjelaskan apa yang kita tidak tahu. Dan sedangkan guru yaitu memperjelas secara konkret prasarana yang kita tidak tahu. Dan sebagaimana yang tadi yang saya sebutkan, yaitu contohnya media visual, yaitu seperti tadi, bahwa di suatu LKS, buku atau macam sebagainya yang menjelaskan tentang pernikahan atau perceraian tersebut, dari situ sejenis foto bergambar, intinya bergambar lah, dan itu menjelaskan tentang media visual. Lanjut. Dengan demikian, kalau saat ini kita mendengar kata, hendaklah kata tersebut diartikan dalam pengertian yang terakhir, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar siswa. Lanjut ya. Ini saya sudah jelaskan di bab pertamanya tadi. Dan selanjutnya, alasan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran sangat dianjurkan dengan beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan lebih jelas maknanya sehingga dapat tujuan pembelajaran dengan baik. Seperti halnya, jika kita mempelajari dengan media visual untuk prasarana dalam pembelajaran untuk anak-anak murid kita nantinya, itu akan menjadi lebih konkret, yaitu bisa tertangkap oleh siswa-siswi yang kita ajarkan tersebut. Kenapa kok bisa lebih konkret? Karena sejenis hiburan seperti itu ya. Kalau kita monoton mengajari anak-anak, bisa jadi akan menyebabkan yang kemalasan atau bagaimana macam sebagainya itu. Selanjutnya, selesai. Kesimpulannya yaitu media pembelajaran sangatlah penting bagi kita semua, apalagi di zaman modern seperti ini. Bukan adanya media pembelajaran bahwa guru itu harus dihapus, tidak. Karena guru juga media pembelajaran kita juga butuh, guru kita juga butuh. Sebagaimana peran guru di dalam media visual tersebut untuk menjelaskan apa pengertian dari media visual tersebut. Seperti contoh, apa sih pernikahan itu di media atau Google lah, menjawab tentang pernikahan itu sebagai gini. Dan sedangkan guru menjelaskan secara konkret bagaimana sih pernikahan dilakukan dengan 2 orang, yaitu laki-laki perempuan dan lain sebagainya.
sebagaimana murid-murid tersebut harus mengerti tentang pernikahan tersebut. Selesai. Akhir dari saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selebihnya kurang maaf. Selebihnya mohon maaf apabila ada persalahan kata yang kurang berkenan di hati kalian atau salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian presentasi dari saya. Wardatus Sofia mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.